Semua bandar itu dipegang orang Arab sama Cina. Iya. Para pedagang ya. Jadi raja-raja Jawa itu tidak percaya kepada bupatinya. Kita ini kan dikelilingi laut, sebagian dalam gitu, bahkan ada pelabuhan-pelabuhan kita yang betul-betul alamiah itu dalam, sehingga contoh di kampung saya di Palu misalnya. Pak Cip melihat sudah cukup nggak? Kita ini kan terlambat membuat kementerian mengurusi kelautan itu kan baru saat Gus Dur ya. Jadi gini, fitur yang paling menonjol dari Nusantara kita ini adalah archipelago. Ya. Tuh. Tetapi Republik Indonesia merdeka tidak serta-merta bersamaan dengan archipelago konsep itu. Yes. Tidak. Pada waktu kita baru merdeka, itu sampai tahun 57, itu pulau-pulau kita itu terserakan di mana-mana, dan antara pulau dengan pulau selat-selatnya itu berlaku rezim laut bebas. Ya. Gitu. Jadi setiap kapal, tidak negara dari manapun, boleh sesukanya hatinya lewat di sana. Itu kita pertama kali di sana. Saya pernah baca buku, itu tiba-tiba Pak Hairul Saleh, waktu itu Menteri Veteran, itu memanggil Pak Muchtar Kusumaatmadja. Ya. Itu. Seorang profesor hukum internasional. Dipanggil sama Pak Hairul Saleh, dibilang, saya diperintahkan oleh Pak Bung Karno, bagaimana caranya Laut Jawa menjadi laut tertutup. Laut Jawa. Laut Jawa. Laut Jawa dulu. Laut Jawa dulu. Karena waktu itu Seatu mau latihan di sana. Oh. Dan kapal-kapal Australia, kapal-kapal Inggris, kapal-kapal bebas, hilir muda bebas itu. Tutup gitu. Wah, tidak bisa melanggar ketentuan internasional, kata Pak Muchtar. Tuh, tidak bisa. Kok hukum laut internasional tidak mengizinkan hal itu terjadi. Kita kan bangsa beradab, kita negara beradab. Dalam pergaulan dunia. Kamu nggak boleh berpikir kayak gitu, katanya. Itu cara berpikir kamu harus dibuang. Ini revolusioner sekarang, gitu. Kata Hairul Saleh Ya, kepada Muchtar Kusumaatmadja. Kamu saya kasih waktu beberapa minggu, cari, pokoknya harus dapat. Gitu. Singkat kata, Pak Muchtar tidak hanya Laut Jawa. Dari baseline pulau terluar, dia hubungkan itu. Sehingga secara kesatuan semuanya, hamparan lautnya itu menjadi, di mana disebutkan di sana, di hamparan laut itu, Indonesia memiliki sovereignty. Memiliki kedaulatan penuh. Itu. Deklarasikan, sampai Pak Juanda deklarasikan. Tahun 57 kalau nggak salah, tanggal 13 Desember. Ya. Gitu. Apa yang terjadi? Dunia ribut. Itu. Tapi kalau kita flashback sekarang ya, betapa beraninya founding father kita ini, coba. Melawan arus kencang itu. Tapi kalau tidak terjadi, betapa menggelikannya di antara pulau-pulau kita, itu dunia tuh kayak bisa berperang di halaman kita kan. Maunya orang-orang bule itu, maunya yang berpegang kepada freedom of navigation dan sebagainya, habis kita. Tapi Pak Muchtar dibantu oleh Pak Munajat, dibantu oleh Pak Hasim Jalal, itu akhirnya membawa konsep itu semuanya. Mereka bertempur di perundingan PBB, dan tahun 82 berhasil direkognisi, diakui di Montego Bay itu menjadi archipelagic state konsep. Luar biasa. Jadi sebenarnya ya tidak terlambat amat lah ya, kan setelah merdeka kita rapikan beberapa hal, tapi habis itu kita sadar bahwa sekarang menyangkut laut kita memang bagian dari halaman kita, kan kita menyebut tanah dan air, Pak, bukan tanah. Saya kasih contoh satu. Masalah Raffles. Ya. Kita tahu bahwa Inggris itu punya intuisi, ya, dan perspektif geostrategik yang sangat luar biasa. Luar biasa. Itu. Jadi pada waktu itu dia lihat peta, Inggris tahu siapa yang menguasai perdagangan, dia yang menguasai dunia. Di perdagangan, siapa yang menguasai kontrol daripada sea lane of communication, jalur-jalur perdagangan, itu dia akan kontrol perdagangannya. Ya. Jadi jalur laut itu dia kuasai. Gitu. Pertanyaannya satu, kenapa Inggris memaksa ada di Lampung? Wah, di Bengkulu. Di sana ada namanya Benteng Marlborough. Ya. Kenapa? Bengkulen. Karena semua kapal dari Tanjung Harapan di Afrika nembak ke Cina lewat Selat Sunda. Selat Sunda ke Bengkulu hanya tinggal beberapa ratus mil. Harus dipegang di sana itu untuk kontrol. Checkpoint. Itu. Tiba-tiba Raffles bisik-bisik mungkin ke Lord Minto, ke atasannya, ke Inggris, serahkan aja Bengkulu ke Belanda.
kita ambil Temasek. Ya. Tuh. Belanda tidak berpikir, tapi kenapa? Karena Raffles berpikir kalau Suez Canal dibuka, itu Sinai itu Suez Canal itu Port Said itu dibuka, nggak ada lagi kapal yang lewat Tanjung Harapan. Ya. Langsung menyeberangi menyeberangi Suez, Ya. Laut Merah, nembak langsung ke bawah ke Selat Malaka ke Singapura. Dia kuasai Temasek, ya. Dia umumkan kepada pelaut-pelaut itu, ya. Kan mereka dulu zaman-zaman ekspedisi. Ya. Kapal-kapal yang mau beristirahat, Lego Jangkar, Ya. yang mau mengisi air, yang mau mengisi bahan makanan, tidak ditarik biaya. Belanda menempatkan Bangka, Bengkulen, Bangka, Bitung, kemudian Palembang untuk tempat-tempat shelter kapal-kapal itu tarik biaya. Raffles membuat pelabuhan yang gratis, dijamin keamanannya. Kemudian dia bikin semacam fasilitas untuk repackaging. Jadi barang dari Eropa di repackaging, bawa lagi ke Asia, ke Timur, Asia Timur di repackaging, bawa lagi ke. Berikutnya adalah banker, bikin bank. Dalam beberapa tahun Singapura sudah bisa mengalahkan Batavia. Ya. Mengalahkan Sunda Kelapa ya. Sunda Kelapa. Laut luas iya, tapi ada checkpoint, ada focal point yang sangat menentukan, dan itu harus direbut. Sekarang kita lihat peta dispersi ekonomi Indonesia yang baru. Nanti di Kendari, naik ke atas Morowali, di Sulawesi Tengah, sampai ke itu akan menjadi metropolis baru itu. Selat Makassar, tepinya nanti akan ada metropolis baru yang muncul. Tuh. Corong Tengah ini mungkin akan menjadi corong ekonomi yang luar biasa nanti. Oke. Dan itu tentu merubah tatanan perhatian kita. Tadi Pak Cipto cerita soal bagaimana laut kita yang sebenarnya begitu strategis. Bisa nggak kita mengeksploit laut untuk kesejahteraan kita sebanyak-banyaknya? Sebelum itu, katakanlah sebagai lalu lintas saja nih. Kan kita kan ada Australia di barat, ada dari dulu kan ini sebagai tempat lewatnya ekspedisi gitu. Kalau kita kayak lewat bikin tol gitu. Kayak tol gitu. Lewat gua portal nih, bayar misalnya. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Karena konvensi internasionalnya yang tidak mengakomodir itu. Hah? Laut itu prinsipnya bebas Ya. untuk humankind, untuk human heritage. Itu laut ini, warisan itu harus digunakan. Pembatasannya kemudian diadakan untuk mengakomodir negara-negara pantai. Prinsipnya lautan itu adalah anugerah Tuhan, dan high seas itu adalah free untuk navigation, free of navigation. Oh gitu. Kemudian mulai ditata lagi bahwa laut teritorial adalah 12 mil, di mana kita punya sovereignty penuh. Kemudian ada continuous zone, ada zona tambahan. Kemudian ada ZEE, di mana juga kita memiliki kedaulatan ekonomi di sana. Gitu. Tapi hanya ekonomi. Navigasinya berlaku sejak lama tapi Pak, umat manusia atau para pengendali peradaban global itu mengatur ulang batas alam. Misalnya dua terusan Suez dan Panama kan penting sekali tuh, dipotong langsung begitu ekonomis, tapi sekaligus menjadi hotspot orang perang segala macam itu. Tapi intinya bahwa itu kan bisa jadi untung Pak. Karena gini, karena terusan-terusan itu adalah artificial, buatan manusia. Ya. Bukan alam. Yo. Mungkin itu. Sehingga ada yang mengokupasi, tapi ada juga yang merebut. Nasser yang merebut itu. Ya. Dikeroyok dia dengan Perancis, Suez. Dinasionalisasi kan, dikeroyok habis. Nah, tapi kan di kampungnya. Tapi Panama masih belum berhasil. Panama tetap Amerika. Sekarang lagi ribut orang untuk Kra itu, Tanjung Kra itu. Mau dipotong. Yang di sini. Cina berusaha betul-betul untuk membujuk Thailand. Yang di sekitar Thailand itu Thailand. kan? Wah, kalau itu bisa dipotong. Thailand ke Semenanjung. Singapura habis. Tapi yang saya ingin ceritakan itu masalah konsep tentang kuasa laut. Sea power. Gitu. Sea power. Kuasa laut dia. Kuasa laut itu adalah
konsep tentang bagaimana kita bisa mensejahterakan bangsa kita dengan mengeksploit itu elemen-elemen daripada kuasa laut itu. Teorinya banyak itu, tapi mungkin salah satu yang barangkali pemahaman dan kesimpulan dari berbagai teori tentang sea power itu adalah yang mengatakan bahwa negara yang menelantarkan dan mengabaikan kuasa lautnya akan berakhir dengan kehilangan kedaulatannya. Jadi kita kembali bahwa Indonesia, Nusantara kita pernah memiliki sea power itu di level Asia Tenggara, di level jalur perdagangan antara Bahkan Cina pernah dan punya India. Panglima perempuan, Malahayati, Malahati. Jadi memimpin ratusan kapal. di corong-corong pendekat, di corong-corong ekonomik ya sepanjang Nusantara ini itu tumbuh metropolis-metropolis, bandar-bandar yang menjadi pusat-pusat perdagangan kita. Because of sea power tadi. Because dipelihara sea powernya, itu kuasa lautnya dipelihara. Dan ini kemudian habis ini, mundur ke pedalaman. Nah ini pertanyaannya. Jadi agraris, lama jadi agraris. Misteri kita itu, Iya. kenapa kita mundur? Itulah. Kita pernah dan cepat sekali berlangsungnya itu. Apakah bukan karena bahasa Jawa apa diapusi? Diapusi itu apa? Dibohongi. Jadi Belanda bilang, saya urus ininya. Saya kira enggak. Lautnya kalian tanam Iya. tanam ke pedalaman, Saya- nanti saya jual ke Iya. Eropa. Hanya beginilah. Ya. Pada waktu Demak berkembang, ya, dia pernah mengirimkan satu armada untuk merebut Malaka. Armada itu kira-kira 400 kapal. 400 kapal. Luar biasa itu. Itu Dan pakai kecanggihan Kecanggihannya. Dan navigasi. itu diceritakan dengan jelas oleh Pramudia Anantatur dalam bukunya yang namanya Arus Balik itu. Itu luar biasa itu. Beberapa tahun kemudian habis. Kenapa? Saya pikir mungkin begini ya. Ada persaingan ya antara pesisir dengan pedalaman. Ekonomik gitu. Orang-orang pesisir, orang-orang bandar itu lebih kaya dari orang pedalaman. Dan kalau kaya secara politik itu membahayakan. Oleh karena itu dipotong nadinya itu. Oleh raja pedalaman. Pasti itu dah. Satu, industri kapal dimatikan. Tapi kan banyak juga kerajaan-kerajaan di pesisiran. Berontak semua. Mau jadi enclave. Mau jadi kayak kota-kota yang independen. Itu. Nggak bisa. Memang kita kan belum pernah juga Harusnya. dikuasai secara besar gitu kan. Harusnya ada kompromi lah waktu itu. Tapi tidak. Industri perkapalan itu dihabisin. Itu. Bupati-bupati pesisir tidak boleh lagi punya kapal. Itu. Sehingga apa akibatnya ya? Para pembuat kapal itu, craftsmanship Ya. yang waktu itu, akhirnya jadi tukang ukir. Tukang ukir itu. Masih ada tersisa di Bira di Sulawesi Selatan. Nah, beda. Di sana Bulukumba. beda. Saya yang cerita ini di Jawa ini. Oke. Yang ngirim 400 kapal itu tiang 3. Demak itu tadi. Demak. Itu. Demak. Itu. Habis. Itu. Dan kemudian bagi mereka yang ingin mengembalikan keunggulan sea power tadi, itu diperlukan waktu yang luar biasa lamanya. Gitu. Sampai ada Guillaume ya bilang, it takes 3 years for the Navy to build a ship. But it takes 3 centuries for a nation to build a tradition. 3 abad. 3 abad untuk membuat tradisi bahari itu. Nah, kita sekarang punya 3 milestone. Milestone pertama adalah deklarasi Juanda tahun 57. Itu kita anggap itulah kesadaran maritim kita diangkat kembali. Tapi kan kemudian politik tidak meneruskan ini. Walaupun kita punya wawasan Nusantara. Tapi ejawantahannya tidak Dan seperti jangan yang lupa kita Pak, harapkan. sejak kecil kita diajarkan lagu nenek moyangku orang pelaut. Ya hanya sampai segitu saja. Sampai segitu. Gitu. Milestone yang kedua itu baru tahun 99 dengan didirikannya oleh Gus Dur Kementerian Kelautan dan Perikanan. Itu saya anggap milestone kedua itu. Yang Recognition dari pemerintah Yang bahwa menteri laut itu harus yang menteri pertamanya Pak Sarwono. Pak Sarwono. Gitu. Kusumatwaja. Milestone yang ketiga itu tahun 2017. Baru kemarin. 2014. Maritime poros maritim Nusantara. Tapi kalau poros maritim tadi Indonesia poros maritim itu poros maritim dunia ini tidak diejawantahkan ke dalam program-program kerja
dalam strategic planning, strategic framework, maritime policy, ocean policy itu yang nyata. Saya khawatir lama-lama hilang lagi ini. Pak Cip, Siklusnya itu hilang. mana duluan Pak Cip melihat laut kita, maritim kita sebagai ekonomi, sosial, kemasyarakatan, atau pertama kali harus dijaga secara defense and security? Ya. Kan itu seringkali bersamaan. Ya susah cari itu ayam sama telur itu. Ya, oke. Kita nggak mungkin punya angkatan laut yang kuat kalau ekonomi kita lemah. Itu. Kalau kita punya ekonomi kita lemah, nggak mungkin kita bisa bangun. Jadi harus bersama-sama, itu. Hanya masalah yang sekarang yang paling kita dan itu mempengaruhi cara pandang kita terhadap doktrin. Gitu. Kita itu sudah telah begitu lama kita itu mengingkari jati diri kita ini sendiri. Sebagai bangsa pelaut itu begitu lama kita ingkari. Hanya karena sebagian besar penduduk kita itu agraris. Kalau dulu kan bahkan pelaut-pelaut dari Sumatera, pelaut dari Jawa, pelaut dari Sulawesi, Kalimantan itu kemana-mana kan? Kalau kita baca Dennis Lombard, bukunya Dennis Lombard, ya kan? Nusantara itu dirajut oleh mereka. Dirajut oleh para pelaut. Pelaut itu. Sehingga di bandar-bandar itu terjadi, di Itu. Tuban ada orang Betul. Sulawesi, di Itu. daerah Sulawesi ada orang Jawa. Bahasa lingua franca kita, bahasa Indonesia ini, ya mereka yang bikin. Bahasa Melayu, bukan bahasa Jawa. Di mana missing link-nya itu? Artinya begini, kalau kita kembali ke situasi bandar-bandar tadi, bahkan misalnya di daerah utara ada 4 kerajaan, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo misalnya, itu kan betul-betul kerajaan yang laut karena pulau kan. Ya. Nah, kan mestinya di sekujur Nusantara kan kita tahu juga banyak sekali kerajaan-kerajaan besar, bahkan Sriwijaya konon punya armada cukup besar sekali. Nah, di mana titik hilangnya itu? Titik hilangnya itu adalah karena kemudian kita tidak dibuka akses kita, ditutup. Akses kita ke perdagangan laut ditutup. Itu. Semua bandar itu dipegang orang Arab sama Cina. Iya. Para pedagang ya? Jadi raja-raja Jawa itu tidak percaya kepada bupatinya. Bandarnya kalau nggak Cina, Arab. Para pedagang ini ya yang datang. Itu datang. Itu. Dan ya mereka bukan bangsa pedagang. Itu. Orang pesisir, orang pedagang. Jadi clash of civilization nantinya ini. Antara pedalaman dengan pesisir itu terasa betul di Jawa. Malah kalau kita baca buku itu ya, Roro Mendut Pronocitro Ya. sama Wiroguno. Ya. Wiraguna itu kan orang bilang maaf kata ini Beni Murdaninya Mataram gitu. Tumenggung Wiraguna itu. Orang kuat. Kurang kuat nomor 1. Dilawan oleh Rara Mendut sama Prana Citra. Walaupun akhirnya mereka dibunuh. Bukan karena asmara. Wiraguna itu bilang gini akhirnya. Ini bukan masalah asmara. Ini merupakan ejawantahan, merupakan cerminan dari pemberontakan penduduk pesisir kepada pedalaman. Pemuda Mataram. Jadi harus disikat. Nah, kalau melihat Kita ngelantur ini. ya, nggak ada masalah. Artinya kita ingin melihat di mana missing link. Karena kan kalau tradisi dan peradaban begitu lama dan begitu dalam terus hilang, kan mestinya ada sesuatu yang Saya salah. pengen cerita lagi ya. Pada waktu kita mendeklarasi archipelagic state, di mana kita semua hamparan sea waters di sana itu adalah sovereignty kita. Hak kedaulatan kita. Gitu. Angkatan Laut punya tugas yang sangat berat untuk menegakkan kedaulatan itu. Dengan kapal-kapal yang segelintir waktu itu. Itu luar biasa itu. Itu. Banyak cerita-cerita dari para senior bagaimana mereka itu betul-betul berjuang habis-habisan untuk bisa menegakkan kedaulatan kita. Melawan seliwerannya kapal-kapal Seatu, kapal Amerika, kapal itu. Tapi mereka nggak gentar. Tetap ini. Flag itu tetap bendera itu harus dikibarkan, tegakkan. Sampai pernah terakhir ribut itu waktu HMS Victorious. Itu kapal induknya Inggris mau lewat Selat Sunda. Bung Karno kan orang itu, saya tidak mau tahu pokoknya nggak boleh lewat sana. Itu. Wah, itu pokoknya itu. Dan angkatan laut waktu itu belum begitu kuat seperti sekarang. Gimana nahannya ya? Gimana nahannya coba itu. Tapi ya akhirnya kembali bahwa ada manners, ada ada tradisi, ada kesopan santunan antara pelaut lah. Mungkin bisa diselesaikan dengan diplomasi. Pakai bahasa mereka pelaut. itu.
kamu beli frigate 1 atau Indonesia bikin rumah sakit 100. Sama-sama penting. Sama-sama penting. Mana yang sangat penting, mana yang opsional.